Iran dalam sejarah adalah kota yang punya mental perang terbaik di dunia, dan Iran pernah punya mental menang pada masanya ketika Babilonia yang begitu besar pernah ditaklukkan oleh Persia pada masanya. Jadi kalau sekarang Iran bangga dengan mengatakan kami siap berperang, itu karena mental dia, mental nenek moyang. Dulu Iran pernah kerjasama dengan Yahudi untuk menaklukkan Babilonia. Orang Yahudi itu berada di Babilonia. Jadi orang Yahudi di Babilonia berkhianat kepada Iran. Babilonia itu Irak sekarang. Orang-orang Babilonia pengkhianat, Yahudi di Babilonia juga berkhianat. Sehingga ketika itu mudah bagi Persia menaklukkan Babilonia. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada masa dinasti Abbasiyah muncul kelompok yang mengatasnamakan secara eksplisit dan terang-menerang yang disebut dengan Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan Allah memberkahi, Allah limpahkan rahmat dan karunia serta keberkahan. InsyaAllah kita yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh seorang ulama yang besar yang kelak melahirkan generasi yang besar setelah generasi yang besar. Ada dua ulama terkenal di Indonesia, Hasyim Al-Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang sangat terkenal disebut dengan Muhammadiyah. Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari setelahnya mendirikan organisasi 1926 setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia. Apa organisasi yang dibangun, yang didirikan? Organisasi yang didirikan adalah Nahdlatul Ulama. Apa alasan mendirikan itu? Karena wafatnya seorang ulama besar yang mendirikan organisasi besar, namanya Muhammadiyah. Dalam tulisan beliau dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang oleh Buya Hamka, di dalam tulisan Buya Hamka tentang dinamika umat itu disampaikan oleh Buya Hamka, atas kelak di akhir zaman itu manusia itu terpecah sekian banyak, yang terbagi dalam berbagai macam golongan. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya Nasrani itu terbagi 71, sementara Yahudi terbagi 72. Tapi kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Islam itu sendiri terbagi 73. Satu di antaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selamat, sisanya tidak selamat. Yahudi tak selamat, Nasrani tak selamat, Islam yang lain selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tak selamat juga. Dan itu zahir, hadisnya sahih, dinukil oleh sekian banyak para ulama. Pertanyaannya adalah, apa makna daripada 73 golongan, kata Nabi? Terpecah menjadi 73 golongan itu maknanya apa? Itu ternyata bahasa oleh para ulama hadis kiasan.
Majelis Ulama Indonesia, khusus di Indonesia saja ada 1000 lebih aliran sesat. Itu Majelis Ulama Indonesia rilis 1000 lebih. Dalam tulisan Majelis Ulama Indonesia ada 10 karakter daripada aliran sesat yang dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaannya, yang tadinya 73 di Indonesia saja 1000 lebih. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, saya mengutip dan menukil perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, fitnah yang terbesar kelak di akhir zaman itu cuma 2, syubhat dan syahwat. Nah, persoalan syubhat itu persoalan yang paling berbahaya lagi, yang kelak melahirkan tahayul bid'ah dan khurafat, yang menjadi agenda besar daripada pemurnian akidah pada masanya, post-puritanism. Siapa yang mempelopori hal tersebut? Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masanya, untuk kilas balik Indonesia, yang kemudian pada masa itu todongan banyak yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah bentuk daripada pengacauan umat dan pembelah. Mereka tuduh begitu. Alasannya kenapa? Alasannya menghapus yang disebut dengan bid'ah, tahayul dan khurafat, yang kelak di akhir zaman itu menjadi fitnah terbesar. Dalam bahasa lain fitnah syubhat. Anak daripada fitnah syubhat itu kelak ada namanya bid'ah. Dan Nabi bilang dalam hadisnya, kelak di akhir zaman itu, kata Nabi, pelaku-pelaku bid'ah itu bertebaran dan sangat banyak sekali. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada masa baginda Nabi Muhammad SAW hidup, masa Nabi masih hidup, itu Nabi palsu setidaknya 7 orang. Pada masa Nabi hidup itu ada 7 Nabi masih hidup. Sampai Nabi bilang begini, satu ketika Nabi ingin memberikan harta rampasan kepada para sahabat, diberikan kepada para pejuang. Datang seorang pemuda bernama Dzulkhuwaisirah. Ini perlu diingat baik-baik nama ini. Dalam sejarah nama ini punya peran besar dalam memecah belah umat, termasuk membunuh para sahabat. Namanya Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah ini hidup pada masa Nabi. Ketika Nabi memberikan harta rampasan itu, kemudian dia bilang begini, "Hei Muhammad, i'dil." "Mala a'dil?" kata Nabi Muhammad. Nabi dibilang, "Hei Muhammad," dia tidak pakai kata Rasul, tidak pakai kata Nabi, tidak. Dia bilang, "Hei Muhammad, yang adil dong," kata dia. Tapi kemudian Nabi bilang, "Kalau aku tak bisa berlaku adil, siapa yang bisa berlaku adil?" Kata Nabi. Kata Umar bin Khattab, "Pokoknya Nabi kita bunuh aja ni orang. Dak niat naqtul," kata dia. Ni Umar bin Khattab, karakter dia. Umar paling anti dengan kesesatan, paling anti. Sehingga bagi Umar kesesatan itu, bagi pelaku kemusyrikan itu nyata. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada 3 kalimat yang harus kita pahami. Yang pertama ada yang disebut dengan kafaru. Kalimat kafaru ini itu disandarkan kepada siapa? Dalam Al-Quran ada disebut 2 golongan. Kafaru ini Yahudi wan Nasara. Pertanyaannya, Nasara ini siapa? Apakah Nasrani yang kita pahami hari ini? Kristiani? Bukan. Coba sandingkan kalimat itu dalam sejarah. Nasara itu bagian daripada orang-orang Yahudi yang pengikut daripada Nabi Isa, yang mengaku mengikuti Nabi Isa. Pertanyaannya, yang mengikuti Nabi Isa ini siapa? Bani Israel. Yang kelak dari Bani Israel ini muncul kelompok yang disebut dengan Yahudi. Maka para ulama Quran mengatakan yang disebut dengan kafaru ini siapa? Yahudi wan Nasara. Kemudian ada kalimat selanjutnya di dalam Al-Quran, namanya asyraku, yang diberi gelar musyrikun. Siapa musyrikun di situ? Ma'adal Yahud wan Nasara, selain daripada Yahudi dan Nasrani. Majusinya masuk. Maka ada yang mengatakan, mohon maaf jangan tersinggung, ada yang mengatakan majusinya hari ini tuh Syiah. Majusinya hari ini Syiah. Bahkan ada yang lebih frontal mengatakan, seorang alumni India dan mengambil jurusan Al-Quran di Universitas Islam Madinah, apa kata dia?
Musyrikunul yaum, orang musyrik hari ini itu majusil ad, majusi sekarang. Siapa mereka? India. Sampai berani dia katakan India. Kenapa dia katakan India? Laisan minan nasara, mereka bukan dari orang Nasara. Dan ini poin penting, Pak. Asyraku, orang-orang musyrik. Pertanyaannya, siapa orang-orang musyrik di sini? Yang menyembah selain daripada Allah, atau orang muslim yang menyembah selain daripada Allah, atau menduakan Allah? Masuk dalam kategori asyraku. Yang menyembah patung, musyrik. Yang menyembah matahari, musyrik. Yang menyembah api, yang menyembah dan lain sebagainya, masuk dalam kategori musyrikun. Ternyata yang dimaksud asyraku dalam Al-Quran adalah mereka ini. Nah, maka dikatakan majusinya dari golongan umat muslim itu, sebagian ulama mengatakan Syiah sekarang. Nah, tapi ini tak ada kaitan antara perang perang Israel dengan Iran ya. Nanti kapan-kapan kita sikat itu. Tapi poin pentingnya di situ, Pak. Asyrakunya di situ. Maka Yahudi dan Nasara dan asyraku, orang-orang musyrik. Yahudi dan Nasara masuk dalam kalimat kafaru, orang-orang yang kafir. Jelas apa makna kafir tersebut? Menutupi diri daripada kebenaran. Yahudi menentang Tuhan, Bani Israel, dan itu pengkhianatan yang pernah mereka lakukan. Nasara sama, yang menyalib Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan mereka, meskipun bukan Nabi Isa yang disalib. Kembali kepada poin tadi. Pada masa Nabi Muhammad SAW hidup bergandengan Yahudi, Nasara di Madinah. Dan uniknya, hidup di masa Nabi juga yang bersanding dengan Nabi bukan hanya Yahudi, bukan hanya Nasara, tapi juga al-munafiqun. Yahudi sempat masuk Islam ketika kiblatnya masih di Masjidil Aqsa. Kata kaum Yahudi, kami akan tetap bersama dengan Muhammad dan kami muslim. Setelah perintah atau turun, apa yang turun? Ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Apa kata kaum Bani Israel? Atau apa kata kaum Yahudi? Kami tidak beriman kepada Muhammad. Liyuthabbita bihi fuad. Nah, Allah pengen tahu di antara ketika berpalingnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa atau kiblat ke Masjidil Haram, itu yang pertama kali murtad itu kaum Yahudi. Apa kata kaum Yahudi? Kami tak sejalan dengan Muhammad, kata dia. Coba bayangkan. Itu ketika berpaling. Hidup di masa Nabi, Yahudi, Nasara. Dan paling berbahaya, kata Nabi, di antara dua ini, jelas kekufuran mereka, tapi ada para pelaku-pelaku musyrikun yang dikategorikan munafiqun. Orang munafik hadir pada masa Nabi. Nabi masih hidup, munafik ada. Uniknya, orang munafik masa Nabi bangunnya masjid. Yang dibangun masjid sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Masjid Dirar. La ta'tadu. Jangan kalian jadikan Masjid Dirar itu untuk masuk ke dalamnya, karena akan menyesatkan. Karena tujuan Masjid Dirar itu, tujuannya Nabi pulang dari perang Tabuk, masuk masjid, Nabi dibunuh. Cuman itu tujuannya, tidak ada yang lain. Karena sakit hati, kekuasaan, jabatan, tempat diambil alih oleh baginda Nabi. Tak lama setelah Masjid Kuba dibangun Masjid Nabawi. Setelah itu mereka bangun yang disebut dengan Masjid Dirar. Kembali kepada poin tadi. Pertanyaannya, apakah dinamika umat muslim ketika itu di Madinah? Kita tidak merujuk kepada Mekah, nanti kita lihat. Dinamika umat Islam pada masa baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah berhadapan dengan musuh yang sangat nyata. Musuh yang nyata, kata Nabi, hum min ahlina, mereka dari golongan kami, gitu. Siapa mereka? Al-munafiqun. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, al-munafiqun ini kelak punya generasi-generasi yang panjang. Salah satu di antara mereka adalah yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ahlul Quran wa yahfadzul Quran. Dia ahli Al-Quran. Tapi ketika dia berkata sama Nabi, "Hei Muhammad, adillah." Tapi kemudian Umar bin Khattab, "Bunuh aja nih orang." Kata Nabi, "Tinggalkan dia. Akan muncul dari golongan kalian, akan muncul dari umat-umat setelah kalian itu orang-orang seperti dia.
Baca Quran cuma sampai di tenggorokan. Dan itu kelak yang akan melahirkan aliran-aliran politik dan akidah dalam Islam. Dan dinamika umat itu setelah baginda Nabi Muhammad SAW ditentukan setelah wafatnya Umar bin Khattab. Kita lihat dalam sejarah. Pada masa baginda Nabi Muhammad SAW, 7 nabi palsu muncul sekaligus. Tidak satu-satu Pak, muncul sekaligus. Kalau sekarang kan nabi palsu tak banyak, cuman satu-satu setiap masa gitu. Tapi mungkin makin zaman makin akhir makin banyak yang mengaku nabi. Uniknya di akhir zaman tuh tidak ada yang mengaku setan aja, tapi ngaku nabi ada, ngaku Tuhan ada, ngaku malaikat ada. Yang tidak ngaku, yang tidak mau ngaku jadi setan tuh tidak mau dia. Tapi perilakunya lebih parah daripada Fir'aun. Itu banyak di akhir zaman. Boleh Bapak Ibu buka dalam Abwabul Fitan atau Kitabul Fitan, karangan dalam kitab Sunan Abi Daud, dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Itu persoalan fitan, itu persoalan karakter-karakter Fir'aun yang Allah sebutkan 16 karakter dalam Al-Quran di beberapa surat. Satu di antaranya karakter-karakter congkak, angkuh, dan itu semua ada. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pada masa Nabi 7 nabi palsu. Wafat baginda Nabi Muhammad SAW, tersisa 3 nabi palsu. Antara lain diantaranya adalah Musailamah al-Kadzab yang oleh Abu Bakrin Siddiq diperangi. Pertanyaannya, apa alasan Abu Bakar memerangi nabi palsu? Alasannya sederhana, tidak ada agama yang lebih baik dan tidak ada kesesatan yang nyata kecuali dengan munculnya nabi palsu. Maka nabi oleh para ulama disebut dengan akhirul anbiya wa akhiruz zaman. Nabi akhir, nabi paling terakhir dan nabi di akhir zaman. Dalam kitab Armageddon, tanda kiamat kecil pertama itu lahirnya baginda Nabi. Yang kedua wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kelahiran Nabi itu sebagai tanda akhir zaman. La Nabi ya ba'da, tak ada Nabi setelah itu. Coba kalau ada orang yang mengaku Nabi, itu muskilah. Masalahnya di mana? Masalah dalam keyakinan. Nah, ini masalah kita Pak. Mengapa ada Nabi palsu? Penyimpangan akidah. Mengapa ada Nabi palsu? Ada orang yang mengaku mendapat wahyu. Uniknya baru-baru ini, setahun yang lalu, ada orang yang mengaku dapat wahyu dan mengaku jadi Nabi. Nah, ini poin penting Pak. Kok bisa di tengah luasnya umat muslim yang beragama, yang beriman, muncul kelompok yang mengaku Nabi dapat wahyu? Pertanyaannya, mengapa? Dan apa sebab? Kata para ulama Muhammadiyah dalam rilisnya, itu dikatakan sebab penyimpangan akidah itu di antara 5, dha'ful ilmi. Apa itu dha'ful ilmi? Lemahnya ilmu. Ini masalah Pak, sangat masalah. Iqra itu turun dalam kitab Kaifa Yubarrijul Quran Al-Haya. Itu tujuan Iqra itu bukan arti bacalah, bukan. Hei manusia, Anda punya akal telaah dengan sebaik mungkin. Anda punya akal belajar sebaik mungkin. Anda punya akal analisis sebaik mungkin. Itu tujuan Iqra. Jadi kalau tujuan Iqra yang diciptakan oleh Allah cuma sekedar membaca, itu tak sejalan dengan makna yang sesungguhnya. Tapi kalimat kedua yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat ini yang tak boleh kita tinggalkan. Ketika manusia dituntut untuk belajar, tapi ingat, kenal dulu dengan Tuhan. Sehingga ketika mereka beriman kepada Allah, kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Orang yang belajar, maka dalam konsep perang pemikiran itu ada 2. Ilmu dibarengi dengan iman, iman dibarengi dengan ilmu. Ilmu tanpa iman itu mesti rusak, mesti rusak. Banyak yang bergelar profesor tapi menyesatkan itu banyak. Banyak sekali. Tak perlu saya sebutkan. Kalau saya sebutkan kaget semua kita. Dan mereka rata-rata bergelar profesor. Yang kedua, orang beragama tapi tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Dha'ful ilmi menyebabkan munculnya syubhat dalam agama. Apa kata Wahbah Zuhaili? Maaf, bukan Wahbah Zuhaili. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syubhat terbesar itu dan bid'ah terbesar itu ada terletak pada urusan agama. Itu yang terjadi.
Musailamah al-Kadzab itu kesombongan dia cuma satu saja. Dia merasa dapat wahyu karena kehebatan dia, ahli syair. Waktu itu orang yang ahli syair itu sangat terhormat sekali. Sehingga oleh Musailamah al-Kadzab merasa punya kelebihan dalam syair, merasa punya kelebihan dalam bahasa Arab. Dia coba buat syair tentang tandingan Al-Quran, lebih tepatnya dalam ilmu gajah. Di Al-Quran ada al-fil, mereka buat juga al-fil, tapi maknanya berbeda. Diketawakan oleh pengikutnya Musailamah al-Kadzab. Ngamuk dia. Kata Musailamah al-Kadzab, kalian ketawakan pemimpin kalian, nabi kalian. Oleh Abu Bakar diperangi, Pak. Jadi pekerjaan Abu Bakar ketika itu berat, sangat berat sekali. Kita sekarang ini tidak terlalu berat perjuangan kita, karena pada masa itu kalau tidak diperangi oleh Abu Bakar, maka bisa dipastikan Islam tak akan pernah kita dengar. Satu. Yang kedua, yang diperangi oleh Abu Bakar orang-orang murtad. Yang ketiga, orang yang tak mau bayar zakat. Ketiga-tiga poin ini, itu kalau tidak diperangi oleh Abu Bakar pada masanya, itu rusak serusak-rusaknya. Ketika baginda Nabi wafat di Mekah, setengah penduduk Mekah murtad. Uniknya di Madinah, Abu Bakar ada, Umar ada, hampir mayoritas itu bertahan, tapi sebagian kecil murtad. Nabi masih ada di situ jasadnya, belum dikuburkan. Coba bayangkan, pertikaian terjadi di antara mereka dalam kondisi Nabi belum dikuburkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak penyebab munculnya dinamika umat Islam pada masa itu, sehingga baginda Nabi harus berhadapan betul dengan kaum kufar, orang Yahudi dengan congkaknya, sampai Nabi mengusir mereka dari Madinah. Uniknya, kata Nabi, ada orang dari golonganku justru ingin menghancurkan diriku, namanya al-munafiqun. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran di berbagai macam ayat dan di berbagai macam surat. Ada di surat Taubah, ada satu buku judulnya Al-Nifaq wal Munafiqun fi Dawi Surat Taubah. Ada namanya Al-Munafiqun dalam surat Al-Munafiqun itu sendiri. Sampai saking seriusnya Allah memberikan persoalan munafik ini, turun satu surat. Dalam surat itu bernama Al-Munafiqun. Pertanyaannya, Al-Munafiqun ini dari golongan umat muslimkah atau munafikkah? Memang dari golongan umat muslimkah atau orang kafirkah? Munafikun ni kafir atau orang muslim? Syekh Saleh Fauzan dalam kitabnya Aqidah, menuliskan an-nifaq terbagi dua, nifaqul asghar wal akbar, dan itu dari golongan orang-orang muslim, izharul Islam wa ibtalul kufri, munafik semua. Pertanyaannya adalah, kapan munculnya aliran-aliran itu? Apakah secara eksplisit muncul pada masa Nabi? Tak. Pada masa Nabi benih-benih kerusakan itu muncul, tapi lebih tepatnya setelah wafatnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab oleh Nabi disebut sebagai pintu penghalang fitnah. Dalam kitab Mauqiful al-Fitan fi Mauqiful Ulama fil Fitan, sikap para ulama dalam persoalan fitnah. Satu di antaranya dalam kitab tersebut dibahas persoalan pertama. Ketika pintu ini terbuka, maka semua fitnah mengalir. Hudzaifah tanya, "Atadruna man huwal bab?" Tahu kalian siapa pintu tersebut? Dijawab oleh para sahabat, tidak ada yang tahu. Kata Hudzaifah bin Yaman, "Huwa Umar bin Khattab." Apa yang terjadi? Wafat Umar bin Khattab, semua fitnah itu terbuka. Orang yang pertama yang menemukan fitnah itu, yang mendapatkan fitnah itu, baik syubhatnya ataupun syahwatnya, terjadi pada masa Utsman bin Affan. Umar bin Khattab, yang membunuh Umar bin Khattab itu mengerti agama, paham Al-Quran. Yang membunuh Utsman bin Affan itu menggunakan Bismillah Allahu Akbar, paham Al-Quran, mengerti agama. 6 orang dengan tusukan yang bertubi-tubi. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib mengerti agama, mengerti betul dengan Al-Quran. Yang membunuh atau meracun Al-Hasan sama mengerti Al-Quran. Yang membunuh Al-Husain, yang menggorok lehernya, paham Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Pertanyaannya, muslim atau non-muslim? Muslim atau kafir? Muslim.
Artinya yang membunuh muslim itu sendiri. Dengan dalih, dengan kalimat Al-Quran, dengan kalimat Islam. Sama Pak. Dan itu syubhat terbesar kita hari ini. Dan itu dinamika umat muslim hari ini. Dan itu problematika umat muslim hari ini. Maka kalau umat muslim mau punya perhatian khusus dalam aspek ini, maka akan ketemu Pak titiknya. Di mana persoalannya? Persoalannya sederhana. Cara memahami agama. Dia poinnya di situ. Kembali kepada poin tadi. Maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa Nabi hidup, nabi palsu muncul. Orang-orang munafik muncul. Sampai Huzaifah memegang 40 nama orang munafik. 40 nama. Umar datang, ada anak nama aku di situ. Kata Huzaifah, dia tak mau menyampaikan, tak mau menyebutkan. Huzaifah sampai hayat dia mati, dia tak pernah sebutkan 40 orang itu, kaum munafik. Dan uniknya kaum munafik itu tukang melakukan pecah belah umat pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada poin. Umar bin Khattab meninggal, dibunuh. Fitnah mulai bermunculan. 6 tahun kepemimpinan Utsman bin Affan, semua menyayangi Utsman bin Affan. 6 tahun terakhir muncul sebuah fitnah. Disitulah datangnya para pembunuh-pembunuh Utsman bin Affan dari Mesir, yang ketika itu terindikasi, mohon maaf, ketika itu terindikasi mengikuti paham yang mereka katakan kami pengikut Ali bin Abi Thalib. Propaganda yang mereka bangun ketika itu untuk merusak citra Ali bin Abi Thalib, yang setelah itu Ali bin Abi Thalib bertikai dengan Siti Aisyah, yang disebut, diabadikan dalam sejarah, nama perangnya Perang Jamal. Tidak ada pertumpahan darah. Ketidakpercayaan Siti Aisyah kepada Ali bin Abi Thalib yang tidak bisa menumpas. Ali tak tahu menau. Setelah terbunuh Utsman, Ali datang, pembunuhnya sudah nggak ada. Pembunuhnya udah nggak ada. Yang tersisa istri dia yang masih hidup dalam kondisi tangan yang patah dan dipatahkan. Sementara ajudan dia, kalau bahasanya bahasa sekarang, Utsman bin Affan, itu dibunuh. Jadi yang membantu Utsman dibunuh. Istri dia patah tangan dia, dipatahkan. Jadi jangan salah Pak, pembunuhan pada masa Utsman itu sadis. Pada masa Ali sadis, dan paling sadis lagi nanti pada masa Al-Husain. Dan yang dilakukan dalam bentuk kebahagiaan, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Islam. Apa kata mereka? Ya Allah, aku serahkan jasad Utsman ibn Affan untukmu atas kezaliman yang dia buat. Coba bayangkan, sahabat Nabi yang sudah dipastikan masuk Islam bertikai Ali dengan Aisyah, karena Ali oleh Nabi sudah disampaikan dalam hadis. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, sini, kelak engkau akan bertikai dengan Ummul Mukminin. Langsung galau Ali bin Abi Thalib. Maksudnya, waktu itu saya celakakah? Dia bertanya sama Nabi. Jawab Nabi, tidak. Engkau akan menang atas diri dia, dan jika engkau masih dapatkan dia, letakkan dia kembali di tempatnya. Betul Pak, Ali menang atas Aisyah. Ali biarkan Aisyah kembali ke Madinah, dan Aisyah tetap di Madinah. Ali pindahkan kerajaan sistem khalifah ketika itu dari Madinah pindah ke Kufah, yang hari ini kita sebut sebagai Irak, yang dulunya Babilonia. Ini sejarah nih Bapak Ibu, perlu dipahami. Singkat cerita, ini singkat cerita aja nih Pak. Muawiyah tidak terima. Kata Muawiyah, tidak begitu. Pokoknya Ali harus mencari pembunuh Utsman. Aku tidak akan berbaiat kepada Ali sampai dia temukan. Kata Ali bin Abi Thalib, itu Muawiyah berkhianat kepada kami. Datang tukang gesek di belakang. Betul tuh, habiskan aja, lawan aja. Tukang gesek dari sisi Muawiyah juga begitu. Udahlah pokoknya perang. Terjadi perang yang disebut dengan perang Siffin. 45.000 yang meninggal dari kalangan Muawiyah, 25.000 yang meninggal dari golongan Ali bin Abi Thalib. Dimenangkan oleh Ali. Muawiyah tahu kondisinya sudah tak baik, dibuatlah namanya arbitrase. Arbitrase perdamaian. Diikat Al-Quran, ditombak, diangkat Al-Quran dalam bentuk perdamaian.
Abu Musa al-Asy'ari yang ketika itu menjadi negosiatornya, dan yang ikut mendukung memaksa Ali untuk menyetujui rakyat Kufah yang pada masa itu mendesak Ali bin Abi Thalib untuk menyetujui. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mereka pula lah yang mengkhianati Ali bin Abi Thalib setelah pulang dari tempat pertempuran menuju Kufah. Di perbatasan Harura keluarlah 200 lebih dari golongan mereka yang mengakui mengikut Ali, yang kelak mereka disebut sebagai golongan Khawarij. Dan ini golongan yang diperangi oleh Ali dalam perang yang disebut dengan perang Nahrawan. Dihabisin sama Ali bin Abi Thalib semuanya. Dalam riwayat yang lain, kalau kita baca dalam sejarah yang lain, Ali menyisakan 10 kaum munafik, 10 kaum Khawarij itu disisakan 10. Dalam riwayat yang lain dihabisin semua oleh Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang ditinggalkan. Tapi ulama lebih condong pada yang 10. Yang 10 ini bukan ditinggalkan, tapi lari kalang kabut. Satu di antara mereka anak daripada Dzul Khuwaisirah, yang ketika itu dalam perang Khawarij itu Dzul Khuwaisirah terbunuh, dan anaknya lari kelak yang akan membunuh Al-Husain pada perang Karbala, dan dia mengikuti itu. Di mana? Perbatasan dekat Kufah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi pernah bilang begini dalam hadisnya, kelak akan muncul 3 kekuatan Islam yang besar. Yang pertama dari Irak, yang kedua dari Yaman, yang ketiga dari Palestina. Dari Irak, kata para ulama, tidak bisa dijadikan sandaran karena banyak di antara mereka para pengkhianat. Yang dari Yaman tak memiliki kekuatan yang lebih, tapi memang Yaman selalu membantu. Dan yang ketiga dari Palestina, Syam, Palestina, Yordania, Suriah, kemudian satu lagi Libanon. Ini kekuatan Muslim akan muncul dari sini. Kembali kepada poin tadi, meninggal Utsman bin Affan, bertikai Ali dengan Aisyah, bertikai juga Ali dengan Muawiyah. Disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, secara eksplisit umat Muslim mulai terpecah. Muncul kelompok pertama yang disebut dengan Khawarij, dan orang-orang yang masih bersama dengan Ali bin Abi Thalib, mereka mengatasnamakan nahnu Syi'i, pengikut keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal hari ini sebagai Syiah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi poin penting dalam sejarah ini tidak boleh kita lupakan. Dan di masa inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan agama mulai terpecah secara luas. Ditambah lagi ketika Al-Hasan Ali meninggal, dibunuh oleh Ibnu Muljam, salah satu orang-orang Khawarij, yang kemudian dilanjutkan dalam kesepakatan para sahabat mengangkat Al-Hasan menjadi khalifah yang diberontak oleh Muawiyah. Nanti sistem monarki pertama dalam sejarah, sistem monarki pertama, nepotisme pertama dalam sejarah umat Muslim itu terjadi pada masa Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang mengangkat anak kandungnya menjadi pemimpin yang bernama Yazid ibn Muawiyah, yang oleh ulama Damaskus pada masa itu disepakati akan kefasikannya. Jadi Bapak Ibu, sejarah pernah terjadi orang fasik jadi pemimpin itu pada masa Yazid ibn Muawiyah, disepakati oleh ulama-ulama Syam. Jadi kalau sekarang banyak pemimpin fasik, itu sebenarnya mungkin cicit-cicit daripada Yazid bin Muawiyah. Mungkin bisa jadi cicit-cicit Fir'aun lah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, muncul kelompok yang pertama yang akan kita bahas malam hari ini, yang oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai aliran sesat dan memusuhi. Nama dia Syiah. Ini tak ada kaitan dengan Iran dan Israel, tapi kalau mau dikaitkan nanti kita kaitkan. Iran, kapan ada orang Syiah di Iran? Persia. Itu setelah terjadinya bombardir yang dilakukan Daulah Abbasiyah pada masanya. Daulah Umayyah pada masanya. Tersebarlah orang-orang ini yang tak suka dengan penduduk Kufah, ada yang pindah ke Persia, Iran,
ada yang pindah ke tempat yang lain, ada yang ke Mekah, ada yang ke Madinah, semua tersebar. Termasuk satu sisi Persia ketika itu yang kita sebut hari ini sebagai Iran. Ini cikal bakal Syiah di Iran. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sejarah, Iran dalam sejarah adalah kota yang punya mental perang terbaik di dunia. Dan Iran pernah punya mental menang pada masanya. Ketika Babilonia yang begitu besar pernah ditaklukkan oleh Persia pada masanya. Jadi kalau sekarang Iran bangga dengan mengatakan kami siap berperang, itu karena mental dia, mental nenek moyang. Dulu Iran pernah kerjasama dengan Yahudi untuk menaklukkan Babilonia. Orang Yahudi itu berada di Babilonia. Jadi orang Yahudi di Babilonia berkhianat kepada Iran. Babilonia itu Irak sekarang. Orang-orang Babilonia pengkhianat, Yahudi di Babilonia juga berkhianat. Sehingga ketika itu mudah bagi Persia menaklukkan Babilonia. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada masa dinasti Abbasiyah muncul kelompok yang mengatasnamakan secara eksplisit dan terang menerang yang disebut dengan Syiah. Ali sudah terbunuh, Al-Hasan sudah meninggal, Al-Husain sudah dipotong, dan pembunuh Al-Husain wal Hasan itu orang-orang Kufah, dan yang berkhianat kepada Ali orang Kufah. Semuanya Kufah yang kelak menjadi Syiah di sana. Jadi Syiah pertama tu di Kufah, pengkhianat Pak. Irak tu pengkhianat pada masanya. Kalau sekarang wallahu alam, tapi oleh sebagian para pengamat tetap pengkhianat. Karena mereka pernah meminta surat, melayangkan surat kepada Al-Husain untuk kembali ke Irak untuk memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Oleh Yazid ditekan, kalau kalian mau selamat, anak istri kalian masih bisa makan, balik arah, udah pulang, bubar semua berkhianat kepada Al-Husain. Karena sudah di tengah jalan, mau tak mau lanjut, akhirnya diarahkan ke Karbala, dibunuh di situ. Dan pembunuhan tersadis dalam Islam itu masuk dalam kategori pembunuhan Al-Husain, yang oleh Nabi sudah disampaikan ketika Nabi mencium leher daripada Al-Husain, dan Nabi pernah mencium bibir Al-Hasan. Al-Husain iri sama Nabi, sama Al-Hasan. Kenapa kok Al-Hasan dicium bibirnya sementara aku leher? Disampaikan oleh Nabi kepada anaknya Fatimah, kelak cucuku akan mati, meninggal setelah melakukan perdamaian. Betul Pak, Al-Hasan itu yang mendamaikan. Dan diracun, dicium di bibir karena kelak diracun, dicium di leher karena kelak lehernya putus. Dan pembunuh-pembunuh ini, InsyaAllah kapan waktu kita kaji tentang Karbala, biar Bapak Ibu tahu sejarah Karbala itu yang sangat-sangat menyakitkan, menyedihkan banget. Uniknya dalam sejarah Karbala itu, anaknya Al-Husain itu yang baru lahir 6 bulan, itu di samping medan perang di pinggiran Karbala itu ada sungai. Sedang minum, ditembak pakai panah, tembus Pak lehernya leher daripada Al-Husain. Cara membunuhnya begitu Pak. Dalam bayangan mereka yang membunuh Al-Husain itu, biar Bapak Ibu tahu, itu mereka membunuh Bismillahi Allahu Akbar. Coba bayangkan, itu dalam aspek sejarah begitu disampaikan. Maka kalau sekarang kita temukan ada umat muslim membunuh muslim dengan ucapan Bismillah, itu sebenarnya bagian daripada perbuatan yang sama. Dan itu yang terjadi sekarang. Tapi uniknya, sejarah itu terulang. Fir'aun tak disebutkan nama asli, tujuannya satu saja. Karakter Fir'aun pasti akan terulang. Dan sekarang sudah banyak Fir'aun yang lain. Qarun, banyak Qarun sekarang. Kemudian Haman, penasihat-penasihat ulung dalam kemusyrikan dan kemaksiatan, itu banyak Pak. Dan tidak disebutkan nama asli, karena kelak karakter itu pasti akan terulang. Sama Pak. Dan itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada kelompok yang disebut dengan Syiah, yang mengaku sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali masih hidup, mereka sudah mengaku pengikut Ali, tapi Ali kata saya bukan Syiah. Ali pernah berkata bahwa diri dia bukan Syiah. Setelah Ali meninggal, deklarasi Syiah itu lebih tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah, ketika Al-Abbas
berhasil menumpas kezaliman yang dilakukan oleh dinasti Umayyah. Ini sebenarnya perang saudara karena rasa sakit hati. Abbasiyah sakit hati dengan Umayyah karena merebut paksa kekuasaan dari keluarga Nabi. Al-Abbas merasa dari keluarga Nabi harus mengambil paksa kekuasaan itu dari dinasti Umayyah. Jadi perangnya sama, perang saudara. Jadi perang itu sudah perang saudara, umat muslim dengan muslim. Abbasiyah mengambil dari dinasti Umayyah. Kelak Mongol Andalusia sama Pak. Mongol mengambil paksa kerajaan Abbasiyah pada masanya. Disebabkan ketidakpercayaan umat muslim kerajaan kecil yang berada di sekitar Abbasiyah, termasuk ketika itu kerajaan At-Turk, itu kerajaan kecil di Turki yang kelak yang akan mengambil alih dalam dinasti Utsmaniyah setelah beberapa tahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ini selalu diselimuti dengan perang saudara. Uniknya para kaum munafik yang masuk ke dalam itu yang menjadikan provokatornya di situ. Syiah yang memprovokator untuk berperang. Kemudian Syiah juga yang memprovokator lawan untuk berperang. Jadi terjadi adu domba. Kapan Syiah punya pemahaman yang sesat dan menyesatkan? Bukan pada masa dinasti Abbasiyah, lebih tepatnya setelahnya. Jadi pemahaman Syiah atau sesatnya akidah Syiah itu nanti setelah dinasti Abbasiyah, lebih tepatnya di akhir kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Apa kesesatan yang paling nyata? Kesesatan yang paling nyata yang mulai ditonjolkan oleh mereka adalah ketika Ali bin Abi Thalib tidak diangkat menjadi khalifah pada masa Utsman bin Affan. Jadi sakit hatinya sudah mulai tertanam lama. Ada kelompok yang menghasut dalam bentuk provokasi, tapi tidak digubris oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah wafat Ali baru digubris. Yang menggubris kebetulan orang-orang mereka yang memaksa Al-Hasan untuk berperang. Yang memaksa Al-Hasan untuk berperang dan yang memaksa Al-Husain untuk tetap ikut. Uniknya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semenjak Ali bin Abi Thalib tidak diangkat menjadi khalifah, dalam latar kalimat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Maula ya Ali, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib dalam perkumpulan para jamaah dalam haji ketika itu, dipanggil Ali, Ali maju ke depan, barang siapa yang memuliakan Ali maka dia telah memuliakanku, kata baginda Nabi. Kalimat ini dipahami oleh kelompok pengikut Ali sebagai latar bahwa Ali lah yang paling berhak menjadi pemimpin setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh Abu Bakar, ya Abu Bakar Bapak Ibu, kata mereka, nanti kita lihat sejarahnya dalam kitab Nahjul Balaghah dan dalam kitabnya, saya lupa nama kitabnya itu ada dalam kitab itu. Apa kata mereka? Abu Bakar dengan Umar bin Khattab memaksa masuk ke rumah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Singkat cerita, mereka paksa Fatimah untuk berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq. Tapi Fatimah tidak mau karena baru meninggal ayah tercinta. Singkat cerita, dalam kitab As-Saqifah namanya, dalam kitab itu didorong oleh Umar bin Khattab pintu rumahnya Fatimah mengenai kepala Fatimah, kemudian Fatimah jatuh. Pintu tersebut berada di atas badan Fatimah, diinjaklah oleh Umar bin Khattab sampai dia wafat. Ini fitnahnya kaum Syiah terhadap Umar bin Khattab dan Abu Bakar ketika mereka meminta baiat kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Sampai akhir hayat memang Fatimah tidak berbaiat kepada Abu Bakar. Ada alasan, ada. Karena Fatimah ketika itu sampai pada masa 6 bulan belum sanggup untuk keluar karena kesedihan yang dialami atas wafatnya ayahanda. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Syiah ini kelompok yang tukang suka balik fakta. Ini kalau dikait-kaitkan kan enak sebenarnya Bapak Ibu. Syiah ini kelompok yang pandai bertakiyah. Tahu Bapak Ibu takiyah ya?
Pokoknya memutarbalikkan fakta lah. Itu hobi sekali Syiah tu. Pada tahun 2008, kalau saya tak khilaf, ada pemuka Syiah di Indonesia menyebarkan buku-buku paham-paham Syiah dalam ajaran-ajaran keagamaan di Indonesia. Oleh Majlis Ulama Indonesia dipanggil. Kemudian mereka berangkat ke Iran dan disampaikan di sana kepada pemuka Iran ketika itu, pemuka orang-orang Syiah, tolong jangan sebarluaskan lagi paham Syiah di Indonesia. Dalam ucapan itu mereka katakan, siap, kami tak akan sebarkan. 2 tahun kemudian ada namanya percetakan Mizan di Yogyakarta menyebarkan isu-isu benih-benih Syiah. Nah, itu kita ni sekarang kalau Syiah itu memang sangat banyak sekarang. Dan Syiah itu sekarang ada di struktural. Banyak. Dulu di Pekanbaru ini ada namanya Ustaz, pernah datang ke sini Ustaz Sofwan, yang pernah diusir oleh Ustaz Roni Chandra yang mengisi di hari Rabu. Itu pakar Syiahnya Riau yang dikenal, yang mengusir Ustaz Sofwan itu. Dan mereka pandai bertakiah. Mereka tak mau berdebat dalam urusan solat, tapi mereka mau berdebat dalam urusan filsafat. Dan itu berperang dalam filsafat. Tujuannya satu saja, membuat pola pikir kita yang Sunni ini untuk berubah. Sehingga mereka, perang Sunni dan Syiah ini terus berkelanjutan. Seorang pakar tafsir, namanya siapa namanya itu, penulis kitab tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab, dalam tulisannya dia tulis begini: mungkinkah Sunni dan Syiah bersatu? Kalimat itu diulang oleh Ali Khumaini beberapa waktu yang lalu. Hei orang-orang Syiah, udah tidak saatnya kalian untuk menyebarluaskan paham Syiah ke Sunni. Saatnya kita bersatu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang dibuat oleh Syiah ketika itu dalam kedustaan yang nyata. Syiah tak akan mungkin bersatu dengan Sunni, itu tidak mungkin. Syiah itu musuh nyata kita, pengkhianat terbesar dalam Islam, selain daripada kelompok yang disebut dengan Khawarij. Nanti Bapak Ibu, di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan jika Allah izinkan kita ketemu, kita sampaikan aturan-aturan kesesatan yang dimiliki oleh kelompok Syiah, yang sebagian itu mohon maaf, sebagian itu masuk dalam tradisi-tradisi umat muslim yang ada di Indonesia. Bahayanya di situ. Itu bagian daripada bid'ah dan syubhat yang harus menjadi perhatian kita kelak terhadap kelompok-kelompok Syiah. Apa kata Erdogan dalam satu pemahaman? Israel itu musuh yang nyata, kita tetap harus melawan. Tapi Syiah juga musuh kita, kita harus siap bersikap dengan mereka. Artinya apa? Mendukung Iran saat ini mungkin bagian daripada perbuatan, sikap. Tapi berhati-hati atas problem ideologi Syiah, wajib lebih waspada. Itu Erdogan yang bilang, bukan saya. Tapi saya cuma mentafsirkan maknanya. Kenapa demikian? Ketakutan paham Syiah itu jelas. Jangan salah Bapak Ibu, Syiah itu punya model politik yang tak bisa kita tebak kadang-kadang. Kapan waktu kita bahas dulu kesesatan-kesesatan Syiah dan berapa banyak terbagi mereka yang ada di Indonesia, dan bagaimana sikap Majlis Ulama Indonesia terhadap sikapnya kelompok-kelompok Syiah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Mudah-mudahan kita punya sikap yang baik terhadap aliran-aliran dan golongan-golongan yang menyesatkan. InsyaAllah kita semua husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.